Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Kali ini kita akan lanjut untuk pelajaran tentang makna dalam semantik. So basically semantic is about how meaning works in language, not just what words mean, but also how meaning can change depending on the context, culture, and the usage. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang makna leksikal dan juga makna gramatikal, di mana kalau makna leksikal itu makna yang ada di dalam kamus. We can check in the Longman Dictionary atau kalian mau cek di Oxford Dictionary, sama saja. Intinya makna leksikal itu adalah makna yang ada dalam kamus tersebut. Tapi kalau makna gramatikal itu misalkan ada imbuhan. Misal kata book, artinya book itu apa sih secara leksikal. Nah, kalau mendapatkan imbuhan books jadi ada tambahan S-nya, itu sudah berbeda makna, yaitu makna gramatikal. Berarti ada banyak buku, ada lebih dari satu buku. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, hari ini kita akan lanjut fokus pada beberapa hal ya, tentang utamanya sih untuk denotasi dan konotasi, atau makna denotasi dan makna konotasi. Lalu nanti kita akan belajar juga tentang sinonim dan antonim, lalu hiponim dan polisemi, ada hipernim juga nanti akan kita bahas. Lalu kita juga akan membahas tentang homofon dan juga homograf. Let's begin with something very fundamental about our first topic today, denotation and connotation meaning. So, what is denotation meaning? Denotation is the literal meaning of a word. Artinya apa? Artinya adalah makna yang ada di kamus, objektif dan tidak dipengaruhi perasaan. Jadi makna yang sebenar-benarnya. For example, dog itu artinya apa sih? Ya, dog berarti artinya adalah hewan berkaki 4. Tanpa ada embel-embel. Mungkin ya kalau bisa diartikan dog itu adalah ungkapan rasa kekesalan kepada orang yang berperilaku seperti anjing, misalnya seperti itu. Bukan, tapi denotasi adalah makna yang sebenarnya. Gitu. Yang ada di kamus sebenarnya apa? Misalnya contoh lagi, rose itu apa sih? Ya udah, flower, bunga gitu. Simple, right? Nah, jadi sebenarnya denotasi itu mirip dengan makna leksikal. Tapi kalau makna leksikal yang ada di kamus itu biasanya dia sudah ada beberapa pilihan makna. Tapi kalau misalkan denotasi itu adalah makna yang sebenar-benarnya. Berarti makna awalnya itu apa gitu ya. Now, connotation is different. Connotation is the emotional or cultural meaning behind the word. Jadi bukan hanya arti sebenarnya, tetapi ada makna tambahan yang dirasakan atau diasosiasikan. Misal, dog atau anjing itu sebagai simbol kesetiaan. Kalau snake atau ular itu berarti simbol bahaya atau simbol pengkhianatan. Rose, meskipun secara denotasi maknanya bunga, tetapi bisa diartikan secara konotasi itu maknanya adalah cinta gitu. Jadi satu kata itu bisa punya dua layer, entah secara literal meaningnya atau secara denotasi, makna denotasi, atau secara emotional meaning yang juga dipengaruhi culture ya, itu secara konotasinya. This is why language is powerful. Karena makna tidak selalu sesederhana dengan apa yang tertulis. Gitu. Okay, now let's go deeper into the types of connotation. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, connotation itu berkaitan dengan perasaan, nilai rasa, dan juga asosiasi budaya dari sebuah kata. Nah, connotation itu ada dua tipe. Dia bisa negatif atau positif, tergantung bagaimana kata itu dirasakan oleh orang lain. Nah, misalkan negative connotation, berarti kata yang diberikan itu memberikan kesan buruk, kesan yang tidak nyaman, atau bahkan menyinggung orang yang mendengarkannya. So, mari kita lihat beberapa jenisnya dan juga contohnya. Yang pertama itu harsh connotation atau kasar. Kata yang terdengar tidak sopan atau terlalu blunt. Contoh misalkan,
bilang shut up. Nah, itu kan sangat kasar ya. Coba kalau kita pilihan katanya bukan pakai shut up, tapi pakai please be quiet. Itu kan lebih sopan. Oke. Nah, yang berikutnya, misalkan kita mau ngomong nih, orang kok nilainya misalkan jelek gitu kan. Daripada pakai he is stupid, kita bisa pilih untuk konotasi makna yang lebih positif, kita bisa pilihnya itu he is not very smart gitu. Maknanya mirip, sebenarnya sama maknanya. Shut up juga tujuannya adalah biar orang itu diam gitu kan. Tapi kan kurang sopan. Please be quiet lebih sopan. He is stupid sama he is not very smart sama-sama sebenarnya itu, tapi feel-nya kan beda. Yang berikutnya, unpleasant connotation, tidak enak didengar. Nah, kata ini ya secara sosial itu membuat tidak nyaman. Misal, bilang old people, itu terdengar kurang sopan. Kenapa? Old people itu konotasi negatifnya kan adalah orang-orang tua yang nggak bisa ngapa-ngapain atau yang pemikirannya kuno dan lain sebagainya. Mungkin bisa lebih sopan atau maknanya bisa lebih ada makna positifnya kalau bilangnya elderly people, orang yang lebih tua gitu. Jadi bukan old people pakainya. Yang berikutnya, improper connotation atau berpotensi menyinggung ya, biasanya itu berkaitan dengan norma sosial. Misal kalian mau bilangin orang yang beratnya berlebihan atau agak lebih chubby gitu. Daripada pakai kata fat, karena fat itu artinya negatif ya, walaupun sama-sama fat, overweight, curvy itu sama-sama maknanya tuh gemuk ya atau berat badannya berlebihan. Tapi menggunakan kata fat itu maknanya sangat negatif. Tapi kalau pakai overweight itu lebih netral. Nah, pakai curvy itu terdengar lebih positif. Jadi alih-alih bilang ke orangnya itu she is fat, itu lebih baik kita pakainya she is curvy gitu. Yang berikutnya, exaggerated atau intense connotation, itu terlalu berlebihan sehingga memberikan kesan negatif. Misal kita makan sesuatu, terus makanan itu tuh nggak enak rasanya. Daripada kita bilang this food is disgusting gitu kan, kita lebih baik bilangnya lebih sopan lagi, this food is not very good. Itu lebih bagus. Jadi intinya gini, walaupun denotasinya itu sama, konotasi bisa membuat kata tersebut terasa lebih kasar, lebih negatif, atau bahkan ofensif. Jadi pemilihan kata yang kita pakai itu sangat penting. Nah, sekarang kita ke positive connotation. Ini kebalikannya ya. Ini adalah kata yang bisa memberikan kesan lebih halus, lebih sopan, dan juga lebih menyenangkan. Misalkan elegant or high connotation, katanya terdengar lebih formal atau lebih classy lah, lebih berkelas gitu ya. Example, residence versus house, purchase versus buy. Penggunaan kata purchase itu lebih formal, tapi kalau bilangnya she buy a new car itu biasa aja gitu kan. Yang berikutnya friendly connotation, kata yang terasa lebih akrab atau hangat. Coba bedain kalau misalkan kalian manggil anak-anak. Kalau kalian manggilnya hi children gitu, itu sebenarnya oke secara leksikal, secara di kampus mah artinya anak-anak. Tapi kalau kamu pakai katanya itu, kalian pakai katanya kids gitu kan, itu kan lebih hangat gitu, lebih terasa ramah, lebih enak didengar juga. Terus tentang hi sama hello lebih terdengar formal, tapi hi itu lebih akrab. Berikutnya positive image connotation, pengguna kata slim dan skinny ya, sama confident dan arogan. Alih-alih membicarakan orang itu kurus gitu kan, lebih baik bilangnya slim, itu lebih sopan, lebih menghargai orang tersebut gitu. Jadi image-nya itu lebih positif. Nah, untuk yang satunya lagi, daripada bilang orang itu arogan, kita lebih baik bilangnya dia confident. Jadi ya same denotation, different connotation. This is why word choice is extremely important, especially when we want to write, especially in academic writing. We want to do public speaking. We will have a social interaction with a lot of people. Kita harus menjaga bahasa atau pemilihan kata yang kita gunakan gitu. Agar apa? Agar tidak menyinggung orang lain gitu, guys.
Next we move to synonym and antonym. Tapi kita bahas yang synonym dulu ya. Jadi synonym means the words that have similar meanings but not always identical. Let's explain the examples. We have 3 words, the same meaning, big, large, and huge. Sama-sama artinya besar, tetapi apa yang beda gitu. Misal nih, kita bilang misalkan gajah itu badannya besar gitu kan. The elephant is big. Umumnya gitu kan pakainya. Coba kalau the elephant is large, agak aneh, kurang tepat. Padahal artinya sama-sama besar kok, artinya sama-sama besar. Cuman penggunaan kata big lebih cocok untuk menggambarkan gajah. Tapi penggunaan kata large lebih cocok untuk menggambarkan sebuah bangunan. Gitu. Contoh lain, start, begin, commence. Child, kid, minor, sama. Artinya sama semua. Start, begin, commence artinya memulai. Child, kid, minor artinya anak-anak. Synonyms are rarely 100% interchangeable. Kenapa? Karena ada perbedaan. Ada formality. Begin itu lebih netral. Commence itu lebih formal. Start itu informal. For example, kita mau ngundang rapat. Ngundang rapat berarti kan formal bahasanya ya. The meeting will commence at 9 a.m. Gitu. Misalkan undangannya memang undangan formal. Tapi kalau kita cuma ngasih pengumuman aja, pengumuman ya, informasi gitulah. Secara umum, the meeting will start at 9 a.m. Gitu. Contoh misalkan kita mau menggambarkan teh yang rasanya kuat. Strong sama powerful artinya sama-sama kuat. Tapi apakah yang lebih cocok pakai strong atau powerful untuk menggambarkan rasa teh? Tentunya lebih cocok pakai yang strong. Powerful itu lebih menunjukkan ke kekuatan. Berarti lebih ke fisik ya gitu. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah belajar sinonim itu bukan hanya hafal artinya, tapi juga kita paham how to use them naturally gitu. Now let's talk about antonymy atau yang berhubungan dengan lawan kata. Jadi yang pertama itu ada gradable antonyms. Ini adalah antonim yang punya tingkatan. Contohnya ya, hot, cold, big, small, happy, sad. Tapi apa yang bikin ini dinamakan gradable antonyms? Karena ada tengah-tengahnya. Misal nih, kita ngomongin hot and cold, panas dan dingin. Ada tengah-tengahnya, yaitu hangat atau warm. Nah, terus yang berikutnya adalah big and small, besar dan kecil. Ada tengah-tengahnya, medium. Terus happy and sad, ada juga tengah-tengahnya, netral. Gitu guys. Jadi ini sifatnya continuous scale ya. Yang berikutnya complementary antonyms. Ini adalah antonim yang mutlak atau yang binary. Contohnya alive, dead, true or false, married or single. Jadi tidak ada middle ground-nya. He is alive, he is dead. Nggak ada setengah hidup ya. Tapi biasanya kalau kita kayak berhiperbola ya, rasanya kayak setengah mati. Nah itu kan hiperbola, bukan lawan kata yang sebenarnya gitu. Yang berikutnya relational antonyms. Ini adalah antonim yang menunjukkan hubungan dua arah. Misal buy sell ya, buy sell ada yang dijual berarti ada yang dibeli. Teacher and student ada yang mengajar berarti ada yang diajar. Parent and child ada orang tua berarti ada anaknya. Employer and employee ada yang bekerja berarti ada yang memperkerjakan. Jadi intinya apa? Antonim itu tidak selalu sekedar lawan kata, tetapi juga bisa menunjukkan relasi atau sistem maknanya. Oke, next kita masuk ke hyponym and hypernym. Jadi ini adalah hubungan kategori makna. Hyponym itu lebih spesifik, hypernym lebih umum. Ibarat kata, hypernym itu kayak payungnya. Hyponym itu adalah bagian-bagian yang ada dalam payung tersebut. Gitu. Contohnya, hyponymnya rose, tulip, orchid. Berarti hypernymnya apa? Flower. Yes, that's right.
Contoh lagi, hyponimnya cat, dog, horse. Hypernimnya apa? Animal. Contoh lagi, apple, mango, banana. Hyponim atau hipernim? Ya, hyponim lebih spesifik. Hypernimnya apa? Fruit atau buah-buahan. Misal nih, contoh kalimatnya. I bought you a flower. Itu apa berarti? Hypernim atau hiponim? Ya, hypernim, umum. Tapi kalau I bought a rose, lebih spesifik, berarti itu adalah hiponimnya. Jadi, semua rose, semua mawar itu adalah bunga. Tapi tidak semua bunga adalah mawar. Bisa jadi bunga anggrek. Gitu. Nah, apa pentingnya belajar tentang hyponim sama hypernim ini? Yang pertama untuk vocabulary building, yang kedua untuk categorization, dan yang ketiga untuk academic writing. Gitu. Okay, now let's talk about polysemy. Polysemy itu adalah salah satu kata yang mempunyai banyak makna yang saling berhubungan. Kita ambil contoh head. Head itu kalau kita artikan, kita cari di kamus juga, head itu bisa macam-macam artinya. Head of a person berarti body part. Ya, body part. Head, body, foot gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai katanya adalah head of department, kepala departemen, berarti artinya apa? Leader, ketua. Atau misalkan head of the table, berarti top position. Nah, semua masih terkait dengan konsep top atau important part. Intinya adalah head, kepala, itu adalah bagian yang atas, bagian penting. Intinya seperti itu. Tetapi itu bisa maknanya bermacam-macam. Bisa head bagian dari tubuh manusia, bisa head ketua yang ada di sebuah lembaga atau sebuah departemen, dan juga head-head yang lainnya. Gitu. Ini berlaku juga untuk foot. Foot bisa bagian tubuh, tapi misalkan kita bicara kayak foot of the mountain, berarti kaki gunung. Apakah itu kaki yang sama dengan kaki kita manusia? Bukan, gitu ya. Konsep intinya adalah kalau foot itu bagian bawah atau penopang. Jadi, polysemy itu satu kata yang memiliki banyak makna, tetapi dia masih ada hubungan, gitu. Nah, sekarang kita ke bagian yang sangat penting. Biasanya banyak mahasiswa yang sering bingung bedanya antara polysemy sama homonim. Di sini saya akan menjelaskan, semoga dapat dipahami dengan mudah ya. Polysemy itu meanings are related, maknanya sangat berkaitan. One core idea, idenya satu. Head, kepala, bagian atas, bagian penting. Maknanya semua masih menyambung, walaupun head of part body, head of department, head of apa lagi gitu. Intinya tetap sama, bagian atas, bagian penting gitu. Tapi kalau homonim, meanings are not related, maknanya tidak berkaitan sama sekali. Same form, sama tulisannya sama, tapi maknanya beda. Contohnya apa? Bank, bank. Tempat nyimpan duit. Bisa diartikan bank sebagai financial institution, tapi bisa juga diartikan bank itu as a riverside. Bisa. Contoh dalam bahasa Indonesia deh, dalam bahasa Indonesia. Ada dua kata itu bisa. Bisa nih, bisa. Tapi tergantung penggunaannya. Bisa itu bisa jadi artinya mendapatkan sesuatu. Atau bisa melakukan sesuatu. Bisa dapat artinya able. Tapi bisa juga, bisa di sini artinya racun ular. Nah, sekarang gimana? Ada hubungannya atau tidak? Tidak ada kan? Beda dengan head yang tadi. Masih ada hubungannya. Jadi, polysemy itu satu konsep, tapi konsepnya berkembang. Sedangkan homonim kebetulan aja bentuknya sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Now, the last concept, homophone and homograph. Homophone itu same pronunciation, but it has different meaning and spelling. Flower, bunga, maaf ya saya bacanya langsung flower bunga, sama flour, ya, tepung. Bacanya kan sama-sama flower. Sama-sama bacanya flower. Tapi makna tulisannya beda, artinya beda. Bacanya aja yang sama.
Write, R-I-G-H-T, write. Nah, sama write, menulis. Write benar sama write, menulis. Ngomongnya, pronounce-nya sama. Tulisannya beda. ABC-nya beda. Alfabetnya beda. Artinya beda. Tapi bacanya sama. Itu homophone. Sedangkan homograph, same spelling, different pronunciation and meaning. Spellingnya mirip, spellingnya, tapi pronunciasinya beda. Contohnya nih, tear ya, artinya air mata, sama tear artinya merobek, tulisannya sama T-E-A-R, tapi bacanya beda. Kalau untuk yang air mata tear, tapi kalau untuk yang merobek tear. Seperti itu kurang lebihnya ya. Lalu kenapa memahami homophone dan homograph ini penting? Nah, karena ini penting banget ya di listening, reading comprehension, dan juga pronunciation. Kalau misalkan kalian mendengarkan nih tes listening untuk TOEFL, TOEIC, atau yang lainnya, terus di soalnya itu misalkan di jawabnya sama-sama tulisannya TEAR, tapi kalian yang dengarkan itu apakah dia tear atau tear, kan kita harus menganalisis maknanya lewat apa yang kita dengarkan. So this is very important. Now for your task, please watch the assigned video carefully. And setelah itu, take notes, buat handwritten summary, gunakan kata-kata sendiri kalau bisa, jangan copy, kalau bisa kalian tambahkan contoh-contoh dari yang kalian cari sendiri ya. And don't forget there will be a quiz on Wednesday, so please make sure you really understand about the material. For reminder, if you have any question, please ask in our group WhatsApp, or maybe you want to ask in our YouTube comment section. It's okay. Don't forget to mention your complete name and maybe your student's number and what about the taking notes you have taken, you have written. I will give you score. And so today we have learned quite a lot about semantics. We discussed about denotation, connotation, synonym and antonym, hyponymy and polysemy, homonymy, homophone and homograph. And all of this show us that meaning in language is not simple. It is complex and contextual. So thank you for your attention and see you in the next class. Bye bye.